Ketika ngelihat anak-anak muda Jakarta lagi nunggu Anies Baswedan di luar, gue mengurungkan niat untuk masuk ke dalam untuk ikutan doorstop atau wawancara bersama media-media lainnya, wawancara bareng kepada Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Gue kayak lebih milih nunggu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di luar sambil merekam vibe suasana begitu antusiasme anak-anak muda Jakarta ini nungguin Anies Baswedan di pintu keluar. Wow, seperti apa? Inilah cerita liputan Aksa Nation. Assalamualaikum positive people, kembali lagi bersama saya Muhammadil Aksara dalam cerita liputan. Nah, ini gue mau disclaimer dulu ya. Jadi ini sebelumnya banyak yang komen kok gue ngomong terus gitu kan ya. Ya, ini adalah segmennya cerita liputan. Jadi emang ini istilahnya adalah cerita gue dari sisi gue gitu ketika bercerita ketika liputan tentang kegiatan Capres 01 Anies Baswedan. Kalau yang pengen lihat videonya, video lapangannya itu sudah diupload sebelumnya. Jadi silahkan di scroll aja. Jadi kemarin tuh banyak komentar, "Bang, lu nggak usah ngomong terus, gue pengen lihat videonya Pak Anies ngomong dan sebagainya." Itu video udah diupload duluan gitu kan. Ini kayak kita bikin segmen, bikin cerita, hal-hal yang menarik yang ingin kita ungkapkan, yang nggak kita ungkapkan dalam video tapi kita ceritakan dalam segmen cerita liputan. Jadi mohon kalau pengen lihat video, yang sukanya lihat video realnya itu ada pasti di uploadan sebelumnya, di live kita juga ada. Tapi ini kalau yang pengen dengerin cerita kita, nah pasti lihat, tekan tombol subscribe. Kita mulai. Jumat kemarin gue ngikuti kegiatan Anies Baswedan, di mana Anies Baswedan ini ada hadir di acara Resolusi Indonesia yang diadakan oleh Ahmad Syaroni atau ASC. Nah, di tenis indoor Senayan, Jakarta, di mana dalam kegiatan tersebut ada roasting, terus ada tanya jawab desak gitu kan dari penonton yang terpilih seperti itu. Nah, terus kita mau cerita dari awal. Sore hari gate-nya itu dibuka, terus sebenarnya tiket atau pendaftaran untuk hadir di acara ini udah disebar dari bulan Desember 2023 yang lalu gitu kan ya. Terus rencananya tuh ada sekitar 5.000 kursi yang disediakan gitu kan ya. Terus pas acara ini ya udah banyak anak muda yang hadir. Ini benar-benar anak muda gitu kan. Kita sempat wawancara, kita tanya-tanya kenapa dukung Anies Baswedan dan lain sebagainya gitu kan. Banyak anak muda yang menjawab karena mereka tuh resah dengan UU ITE yang yang bisa menjerat siapa aja dengan pasal karetnya. Itu mereka resah banget gitu. Mereka anak-anak muda ini, gue juga anak-anak muda ya, maksudnya kita anak-anak muda ngerasa bahwa di era teknologi seperti ini, di era sosial media seperti ini, kenapa kita bersuara begitu sangat menakutkan gitu. Kita kayak harap-harap cemas, padahal kita tuh berhak untuk berkomentar dan lain sebagainya. Karena menurut gue nih pribadi, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan gitu kan ya, sebenarnya kan kebijakan itu yang ngerasain kita gitu kan, orang Indonesia, anak muda, pokoknya semua lapisan masyarakat yang kena kebijakan tersebut. Nah, kalau dirasa kebijakan itu kurang tepat ya kita berhak bersuara, kita memberikan kritikan dan lain sebagainya. Namanya pejabat publik dan lain sebagainya di ranah pemerintahan ya harusnya, kalau kata Pak Anies Baswedan itu harus tebal telinga menerima kritikan gitu kan. Namanya juga pejabat publik, karena nggak 100% dapat membuat puas masyarakat gitu kan. Apalagi kebijakan itu belum tentu, yang diterapkan itu belum tentu pas atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Nah, apalagi kalau kebijakannya naik gitu, naikkan apa gitu, itu kan kayak pasti mencekek rakyat gitu kan. Nah, makanya itu salah satu keresahan anak muda itu tentang pasal-pasal karet UU ITE gitu. Lalu soal fenomena atau yang lagi tren soal abah online, Anies Baswedan dinobatkan sebagai abah online di warga TikTok, ini juga menurut saya ini positif banget gitu kan. Karena banyak anak-anak muda Indonesia ini yang mungkin broken home atau kurang mendapat perhatian dari ayahnya, utamanya ayah gitu kan ya, karena dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya abah online ini bisa dapat nasihat gitu kan, nasihat dari Anies Baswedan yang smart banget gitu kan, maksudnya dapat solusi-solusi dan lain sebagainya. Jadi kayak ngerasa diayomi gitu loh, anak-anak muda kayak Gen Z, milenial dan lain sebagainya itu kayak ngerasa mendapatkan
kasih sayang dari Anies Baswedan, karena benar-benar Anies Baswedan ini saat live ini selain pintar juga polos juga gitu Pak Anies. Jadi kayak Pak Anies tuh nggak ternyata kalau teknologi TikTok gitu kan, misalnya kayak beliau tuh ternyata agak ini ya, nggak smart banget gitu, karena matiin live-nya aja nggak bisa. Nah gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi kayak bener-bener mereka ngerasa ya memiliki Anies Baswedan sebagai seorang abah. Terus oke, akhirnya peserta ini mulai masuk gitu kan ya, langit Jakarta tuh udah mulai mendung dan lain sebagainya. Yaudah udah masuk dan sebagainya, dan ternyata emang kayaknya dari bangku yang disediakan ya menurut gue sih 60% terisi, sisanya nah nggak tahu gitu kan, karena cuacanya juga hujan. Jakarta bener-bener dari habis maghrib itu udah hujan deras. Kalau yang datang ini sampai nekat banget datang ya, wah luar biasa gitu kan. Nah, terus ini kan mereka ini benar-benar datang atas kemauan sendiri, nggak dibayar sama sekali gitu kan ya, karena waktu gue tanya juga ada yang datang dari Jakarta Timur di Cawang, di Cawang dia kerja, kayak dia tuh pulang kerja bela-belain untuk hadir di sini untuk mendengarkan gagasan Anies Baswedan, untuk mendengarkan roastingan gitu lah. Wah kayak gitu. Terus gue sempat baca di Twitter ya tentang ternyata ada yang apa ya namanya, nge-sabotase soal pendaftaran, karena kan pendaftarannya pakai link gitu kan, pakai link. Tapi ya udahlah, tapi meskipun nggak pada hadir secara offline, tapi yang nonton secara online juga banyak, puluhan ribu di Aksa Nation, di channel-channel yang lain, itu menunjukkan bahwa antusiasme rakyat Indonesia, anak-anak muda ini emang bener-bener udah nggak terbendung lagi gitu. Maksudnya kayak yaudah kalau nggak bisa datang online, nggak datang offline, kita datang online gitu. Jadi kayak tetap support itu harus ada gitu kan ya. Jadi nggak usah khawatir gitu. Terus oke, udah mulai masuk acara, terus ini di roasting. Ini sekitar 30 menitan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini di roasting oleh Kiki Saputri dan Ate gitu kan ya. Dan no baper-baper, Pak Anies juga slow aja gitu, Muhaimin juga slow aja gitu kan, meskipun gelak tawa penonton juga luar biasa gitu kan. Tapi mereka ya udah namanya roasting. Kalau gue melihat sih Pak Anies bilang kalau ya roastingan ini juga sebagai sudut pandang lain gitu kan, orang menilai dan lain sebagainya. Jadi untuk perbaikan ke depannya pastinya. Jadi ini menunjukkan bahwa Capres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini nggak anti kritik. Kalau misalnya ada yang memiliki sudut pandang lain, menilai mereka di luar sana seperti itu, ya nggak apa-apa gitu kan, karena ya itu penilaian publik, sah-sah aja. Publik menilai dari sisi mana, karena sebenarnya kalau penilaian manusia itu kan subjektif ya, maksudnya kayak ada yang dari sudut ini melihatnya seperti itu. Jadi dan nggak baper gitu kan ya, dan mau di roasting, no cut, no sensor dan sebagainya. Jadi oke lah, pokoknya acara ini overall berjalan lancar gitu kan, maksudnya kayak bintang tamunya oke, The Massive, King Nasar gitu. Terus ini yang menarik juga malah ini Pak Anies minta foto King Nasar gitu ya, malah Pak Anies yang minta foto King Nasar gitu. Biasanya kan artisnya nih yang minta foto dengan Pak Anies, ini malah Pak Anies yang minta foto ke King Nasar waktu di atas panggung. Wow, ini luar biasa gitu. Terus nah ini yang paling ini menurut gue menarik lagi adalah ketika acaranya udah selesai. Nah Pak Anies tuh doorstop. Nah gue ini mau ikut doorstop tadinya. Terus ketika gue mau masuk, gue lihat tuh anak-anak muda ini pada nungguin Anies Muhaimin di luar. Terus gue jadi kayak, wow, kok anak-anak muda ini mau nungguin seorang Anies Baswedan ini, kayak nungguin pemain bola, kayak nungguin selebriti K-pop yang bener-bener ditunggu gitu loh, idolnya gitu loh. Nah ini mau nungguin Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Terus sempet agak lama lah, pokoknya mungkin 15 menitan ada Anies Baswedan doorstop dan Muhaimin Iskandar. Mereka masih nunggu. Akhirnya orang yang ditunggu-tunggu yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini keluar langsung lah. Pertama kan Muhaimin Iskandar dulu, jeda berapa menit baru Anies Baswedan keluar gitu. Terus benar-benar disambut meriah oleh anak-anak muda ini, anak-anak muda Jakarta. Terus teriak presiden menggema, ini gue tuh sampai merinding gitu. Masa ini kita tuh biasanya gue yang biasa ngikut Pak Anies tuh kayak emak-emak, biasanya bapak-bapak itu tuh kayak oke lah gitu. Maksudnya ini anak-anak muda gitu loh, bener-bener gue pikir tuh anak-anak muda Jakarta tuh cuek gitu. Maksudnya kayak
ya udah ada Pak Anies Baswedan ya udah gitu. Tapi ini bener-bener mau nunggu, ini kayak gue wow luar biasa gitu. Terus pokoknya gue sampai merinding, pokoknya sampai Pak Anies presiden dan sebagainya. Terus kayak mobil Pak Anies jalan itu masih diikutin, masih kayak pengen foto dan lain sebagainya. Pak Anies di atas kap mobil itu yang dibuka gitu kan, kayak mereka tuh wah teriak kayak seneng banget Pak Anies masih mau menyapa gitu. Terus yang bikin gue merinding tuh kayak saat Pak Anies mobil jalan, kayak anak-anak muda ini kayak yang perempuan gitu kan, maksudnya kayak abah hati-hati gitu. Itu kayak aduh gue tuh deg-degan banget gitu. Maksudnya kayak gue merinding, deg-degan banget kayak ketika dia ngomong abah gitu, kayak deket banget gitu loh. Maksudnya kayak mereka nganggep Pak Anies itu kayak ayahnya gitu. Maksudnya kayak ini nih aduh, gue tuh nggak bisa nggambar ini berkata-kata secara kata-kata, karena gimana ya, maksudnya ketika kayak panggilannya itu tuh kayak deket gitu loh. Itu yang gue salut banget. Ini di luar ekspektasi gue soal anak muda Jakarta gitu, yang sebelumnya gue pikir ini apatis. Wow, luar biasa ini. Itu ekspektasi gue soal anak muda Jakarta nih, utama yang gue pikirnya apatis, nggak begitu peduli dengan urusan perpolitikan gitu kan. Maksudnya kayak gue pikir mereka itu visi misi foya gitu maksudnya. Tapi mereka tuh masih mau memikirkan pemimpinnya. Ini luar biasa gitu kan. Maksudnya kayak mereka kan tadi bener-bener datang tanpa atribut partai, datang sendiri gitu, tertib ngantrinya. Terus pakaian mereka tuh ya pakaian anak-anak Jaksel gitu. Maksudnya anak muda kayak yang pulang kerja ya pakai kemeja yang emang stylenya pokoknya dengan berbagai style anak Jakarta lah ya. Maksudnya dengan sesuai dengan soulnya mereka gitu. Mereka tuh datang dengan jadi diri mereka sendiri emang, dengan ya maksudnya beragam. Dengan keberagaman itu mereka masih mau memikirkan siapa calon pemimpinnya, mau melihat gagasan diri Anies Baswedan ini, utamanya Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Ini menurut gue luar biasa. Ini maksudnya kayak merinding gue ketika pokoknya yang bikin gue merinding adalah ketika Pak Anies keluar dan sambutan mereka nih luar biasa banget. Kita akan coba play video pas Pak Anies Baswedan, detik-detik pas Anies Baswedan keluar, bagaimana sambutannya. Ini dia. Anies. Ada salam dari Kota Sulawesi, Pak.
wah itu pokoknya seru banget. Gue juga bener-bener amazing, nggak nyangka bahwa anak muda itu ternyata melek politik, emang pengen perubahan, ingin berperan untuk bangsanya, karena beliau karena mereka tahu mereka nggak punya privilege anak presiden atau pamannya duduk di mana. Beliau memang benar-benar anak Indonesia yang nggak punya background bapaknya siapa, terus pamannya siapa, keluarganya siapa, tapi ingin berkontribusi membawa perubahan untuk Indonesia. Ya, salah satu kontribusinya adalah memilih calon presiden yang mereka yakini paling baik untuk Indonesia di 2024. Temukan cerita liputan seperti apa lagi bareng Aksa Nation. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Terima kasih buat yang udah selalu subscribe, yang udah selalu like, yang udah selalu mampir di komen-komen video-video Aksa Nation. Kami ucapkan terima kasih banget. Sorry nggak bisa balas satu-satu, tapi sangat berterima kasih gitu buat teman-teman semuanya. Tetap satukan semangat, satukan suara untuk satu kemakmuran Indonesia di 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum.